Jadi ya pernah lah anak saya mau berantem nih, karena kan tahu saya di dewan, tapi anak saya nggak pernah ngomong. Iya. Di kelasnya diem aja. Ini laki ini Pak ya? Satu laki ya. Laki. Saya 5 anak saya. Oh ada 5 Pak. Ini kan begitu tahu bapaknya di dewan sama teman teriaki koruptor. Astagfirullahaladzim. Jadi mau berantem. Irsad nggak terima. Nggak terima. Gitu. Disikat tapi terjadi Pak. Terjadi kan. Ya kialah. Gitu. Mana sama bapaknya di ini. Iya. Tapi wajar ya Pak ya, bahwa ngambek atau udah gitu babe urang mah nggak ada. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Kehujanannya? Alhamdulillah. Hujan Pak resep. Masya Allah. Bandung mah ketika hujan romantis. Romantisnya? Padahal macet ya Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak. Sekali lagi Pak. Alhamdulillah. Punten ini malam-malam kesini Pak. Apa? Beres sholat maghrib sambil kita nunggu Isya tadi. Ya. Alhamdulillah ternyata kebetulan kita sholat maghrib keluar bareng. Jadi saya silaturahim ke tempatnya Pak Haru, dan ini udah lama ya Pak pengen ketemu, baru sekarang bisa ketemu dengan ketua DPD Dewan Pengurus Daerah Kota Bandung, PKS. Udah PKS ya. Saya bilang saya mau sistem mengawal, ada mau jadi dosen gitu kan, sampai akhirnya jadi majelis pertimbangan, akhirnya jadi ketua DPD gitu. Ketua DPD langsung ya sekarang, alhamdulillah. Iya, jadi saya itu baru masuk DPRD. DPRD Kota Bandung 2009 kemarin Ketua Komisi A, kemudian 2014 masih terpilih lagi ya, jadi Wakil Ketua DPRD ya. Terus 2019 disuruh ke provinsi ya. Provinsi jadi ketua fraksi. Itu jabatan yang mentereng sebenarnya Pak untuk karir politik ya Pak, kan banyak yang pengen tuh Pak, cuman saya sedikit kecewa Pak, maksudnya kenapa dengan perjalanan yang luar biasa, saya ngebayangin rumah Pak Haru itu mewah. Iya, mepet ke sawah. Jadi rata-rata kalau anggota DPRD itu ketemu sekarang kurang apa ya Pak, kalau ketemu anak muda kayak kurang antusias. Tapi kok Bapak bisa sangat humble dan mohon maaf sangat sederhana. Apa yang jadi motivasi? Maksudnya kenapa Pak? Bapak bisa sampai di titik itu Pak? Ya kan kita belajar dari orang tua ya. Bapak saya kan tadi dinas Telkom. Ya kami sekeluarga nggak kekurangan lah, cukup. Kata orang sih gaji Telkom teh besar. Tapi saya kan bertiga bersaudara. Ya cukup lah dari orang tua. Dan nggak macem-macem gitu. Jadi itu yang diajarkan kepada saya. Sehingga sampai sekarang jadi salah satu prinsip. Saya ke anak saya juga sama. Gitu. Jadi ya pernah lah anak saya mau berantem nih. Karena kan tahu saya di dewan, tapi anak saya nggak pernah ngomong. Iya. Di kelasnya diem aja. Ini laki ini Pak ya? Satu laki ya. Saya 5 anak saya. Oh ada 5 Pak? Ini kan anak saya ada 5. Boleh lihat Pak. Wah. Yang perempuan 1, yang berdiri itu di tengah. Iya. Nggak pakai kacamata, ada nikah. Lulus dari seni rupa ITB. Kalau yang laki-laki itu tadi Najla ya, ada nikah. Nah, ini Irsyad yang kedua. Sama dengan saya di biologi ITB. Oh sama ITB juga. Yang tengah, yang ketiga Naifah, masih kelas 3 SMA, 12 ya, kelas 12. Di Asyifa. Yang paling pojok itu berdiri Amira, kelas 6 SD. Di Arca Manik. Yang kecil ini Fatia, kelas 5 SD di Arca Manik. Nah, si Irsad ini masih ada SD. Begitu tahu bapaknya di dewan sama teman teriaki koruptor. Astagfirullahaladzim. Jadi mau berantem. Irsad nggak terima. Nggak terima. Gitu. Disikat tapi terjadi Pak. Terjadi kan. Ya kialah. Gitu. Mana sama bapaknya di ini. Iya. Tapi wajar ya Pak ya, bahwa ngambek atau udah gitu babe urang mah nggak ada. Tapi ya menariknya itu filosofi yang kesederhanaan ini Pak, maksudnya nilai kesederhanaan ini yang saya jarang temuin ya, aku jarang temuin sih Pak. Jadi bersyukur banget sih bisa ketemu dan bisa dengar langsung dari Bapak. Karena kadang ada anekdot di anak muda ya Pak, Gen Z itu kan ada quotes kayak misalkan kalau
yang lain bisa, mengapa harus saya? Waalaikumsalam, wah Ibu. Ini kopinya. Ya, nuhun Mi. Ibu izin Jangan ya, anaknya. alhamdulillah. Ini maaf ya Umi ya, Ya, Masya Allah, hatur seneng nuhun, banget. Ustaz. Ya. Ustaz sudah berkenan. Salam dari mamam, dari istri. Ya, mohon maaf. Di rumah tadi Kopo. Abdi di Kopo, Wah. istri mah kaleresan orang Panjalu Bapak. Oh. Mohon Ciamis, Ciamis. mohon Ciamis. Apa enggak dilihat Iya, ada- Umi atur nuhun pisan, atur nuhun pisan. Ini kalau saya mah orang Bandung, mung bapak mah tinggi di Jakarta. Oh. Ibu di Cianjur, akhirnya ngalih ke Bandung Iya. gitu. Jadi alhamdulillah Pak. Kalau lahir di Bandung, besar di Bandung. Siap. SMP aku kan SMP Tilu, Dewi Sartika, Oh. Dewi Sartika. Alhamdulillah. Gitu Pak. Iya, iya. Nah ada anekdot di anak muda Pak. Apa katanya? Seandainya yang lain bisa, mengapa harus saya? Di satu sisi kalau penempatannya itu di sisi yang tadi Bapak sampaikan, ya betul, saya juga pasti mungkin ada rasa ya ini tanggung jawab yang berat sebetulnya. Tapi kalau di anak muda justru malah kayak lempar batu sembunyi tanah, orang mah sok weh, tapi nggak mau sama sekali teh, nggak mau berkontribusi gitu Pak, nggak mau bekerja keras untuk itu ya Pak. Nah sebetulnya kalau ngelihat anak muda sekarang di Bandung Pak, karena ada salah satu permasalahan juga ya Pak, kalau aku boleh melihat mental Gen Z sekarang katanya sering dibicarakan, itu menurut Bapak apa jadi sesuatu polemik yang cukup besar nggak sih Pak sebetulnya? Dan ada rencana apa Bapak dengan anak Iya, muda kan ini? kemarin sempat jadi bahan diskusi ya, Iya. mental health. Jadi sampai ada bilang sandwich generation, Generation ya Pak. rasa strawberry gitu ya. Saya juga pernah ditanya gimana tanggapan yang haru terhadap hal tersebut. Saya bilang sandwich teh enak. Ya, es krim strawberry juga enak, favorit. Kalau konteksnya mereka teh kreatif, ya independen, sangat care gitu kan, itu kan bagus. Betul. Tapi rapuhnya jangan, Nah, iya. jangan ya dek, Jangan ya dia. rapuhnya jangan. Bapak tahu juga istilah itu ya. Nah, osok lah nya, Oh, osok. sampai aja ngobrol. Ngobrol. Mana kia keharu, siap. Iya. Gitu. Jadi rapuhnya jangan, mudah stresnya jangan, Yes, betul Pak. FOMO-nya jangan, Semuanya gitu. Jadi saya kira itu yang harus diimbangi. Kan setiap generasi pasti ada plus minus ya. betul. Gen baby boomers pasti ada. Betul. Saya gen X pasti ada. Betul. Gen Y ada, Pasti ada. ya kan? Gen Z ada juga. Hasilnya juga. Nah, sekarang tinggal kita saling mengisi aja. Iya. Gak usah menghakimi ya. Saya sepakat banget itu Pak. Nggak usah dihakimi bahwa ini lemah. Iya, ya. nggak Kayak udah dijudge gitu ya Pak. Iya, dan dia juga nggak suka. nggak suka gitu. Karena si rebahan, si mager gitu. Iya betul. Tapi kan ada sisi positif, mereka teh kreatif, inovatif, Yes. natif digital. Iya. Saya mau HP paling banten pakai telepon, pakai WA. Tapi kan ku anak saya mah diulik. Iya. Bisa ngedit video, Ya, bisa pokoknya malah. telepon dan segala macam. Makanya Ya. pinjem HP, oke. Saya kasih. Iya, iya. Gitu. Jadi ya karena ya itu dunia mereka. Iya. Ki Hajar Dewantara pernah menyampaikan suksesnya mendidik anak itu kan di rumah, di sekolah, dan juga di lingkungan ya Pak. Ya. Iya. Sehingga kalau dari penguasa yang membuat sebuah kebijakan, tapi ya pendampingan memang sulit juga di orang tua yang akhirnya anak jadi liar ya Pak, di luar sebetulnya. Nah, Liar di luar. liar di luar Pak, betul. Dan seolah nggak terkendali akhirnya mereka ini. Walaupun sudah setiap sekolah aku rasa mengajarkan pendidikan yang sangat baik ya Pak. Dan apa pandangan Bapak terhadap anak muda di Bandung ini kalau selain dari sisi kreativitas Pak, misalkan yang selama ini muncul terkait misalkan yang tadi ya Pak, dengan hobi mereka, kayak orang suka bilang Bandung itu menyenangkan, tapi ketika kalau udah ada demo atau kayak apa yang menyalahkan, kalau udah Persib main rusuhnya luar biasa. Sebenarnya karakternya bukan karakter Bandung kayak Pak ya, kalau rusuh gitu anak muda Bandung ya Pak. Karena aku lihat di satu sisi aku nggak terima ya ketika orang menjelekan Bandung dengan anak muda. Karena padahal anak muda itu cuman tidak ada ruangnya mungkin ya Pak. Namun terkadang
juga teman-teman di komunitas dakwah misalkan Pak, atau anak muda yang positif kurang mendapat apresiasi dari pemerintah Pak. Nah sebetulnya apa rencana, ada rencana apa Pak? Saya mau sharing ya. Ketika saya mulai kampanye, saya sudah jalan berarti kan dari sejak 15 tahun yang lalu Ya. dengan reses sebagai anggota dewan. Ya. Tapi saya baru kan sebagai calon wali kota mah, udah belum pernah sebelumnya. Ya. Kesimpulan saya dan saya confirm ke teman-teman komunitas kreatif, karena kan keluhannya ketika kami tumbuh, ini pemerintah nggak ada. Ya, ya, betul. Kalau udah jadi kami di aku. Itu banget Pak, kadang Benar, gitu ya. cocok Betul, ya? Cocok Pak, Oke. cocok betul. Sehingga saya bilang, boleh nggak kalau saya bilang kalian teh fatherless? Boleh. Puntennya diterusin sama saya, kamu jadi broken home. Sebenarnya banyak. Broken home itu kan nggak betah di rumah, Ya, ya. keluar. Keluar. Di luarnya melakukan keliaran. Dalam rangka apa? Mendapatkan perhatian, Betul. mendapatkan kasih sayang, mendapatkan pengakuan. Eksistensi. Kalau dia di rumah sudah mendapatkan perlindungan, pengakuan, kasih sayang, penghargaan, kan dia nggak perlu di luar. Ngapain? Ya. Gitu. Ya, Jadi ya. saya setuju tadi dengan Ki Hajar Dewantara. Bahkan kan Madrasatul Ula, kan, rumah itu. Ya, betul. Madrasah pertama, sekolah pertama. Sekolah pertama. Sebelum SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah kan rumah dulu. Rumah dulu yang dijadikan fondasi awalan Ya, pendidikan. jadi ya, Pak. kalau di rumahnya udah berantakan, di sekolah juga berantakan, di masyarakat berantakan, ya jadi generasi berantakan.